kan bakal ngebahas nih soal tren diet 2021. Tapi sebenarnya diet itu apa sih? Jadi, diet itu bukan berarti kita membatasi makanan, bukan berarti kita untuk menurunkan berat badan, tapi diet itu adalah pengaturan pola makan dan konsumsi makan. Jadi, kita tahu nih, kita harus konsumsi makanan yang seperti apa sih, pola makan yang baik untuk kita tuh seperti apa, seperti itu. Ada diet apa aja sih dan apa aja manfaat dari diet tersebut? Jenis-jenis diet itu banyak. Yang pertama itu diet vegetarian. Jadi diet vegetarian ini biasanya dia mengkonsumsi makanan nabati atau dari tumbuhan aja. Dan biasanya menerapkan diet ini tuh dia menghindari olahan protein hewani seperti daging, ikan, telur, susu lain-lainnya. Ke diet selanjutnya itu ada diet puasa atau diet intermittent fasting. Nah, dia nggak mengurangi makanannya, cuman dia lebih ke pengaturan waktunya. Nah, untuk diet puasa atau intermittent fasting ini, dalam 16 jam itu dia nggak makan gitu. Terus nanti baru konsumsi makan lagi setelah di 8 jam ini. Tapi Misalnya itu bebas ya Kak, di jam ya, berapanya tuh bebas. ya bebas. Jadi biasanya mereka ini menentukan sendiri kira-kira mau puasa di jam berapa selama 16 jam. Lalu selama 8 jamnya itu mau kapan itu biasanya mereka menentukan sendiri gitu. Nah, kalau pada saat puasa atau tidak mengkonsumsi makanan itu, mereka biasanya mengkonsumsi beberapa minuman. Jadi nggak benar-benar kosong, tapi tetap ada yang dikonsumsi berupa cairan supaya menghindari dehidrasi juga. Terus selanjutnya itu ada diet 5:2. Dilakukan dengan cara mengurangi jumlah konsumsi hingga 25% dari jumlah normalnya. Nah, itu sekitar 500 sampai 600 kalori per hari. 5:2 ini dilakukan biasanya 2 hari per minggu gitu. Jadi tapi nggak berurutan. Misalnya nih dari Senin sampai hari Minggu itu ada 2 hari di mana kita menerapkan 5:2 ini. Kita benar-benar hanya mengkonsumsi 500 kalori atau kurang lebih seperti 1 kali makan aja gitu. Untuk konsumsi makan 5 harinya itu seperti biasa, tapi dalam 2 hari, dalam seminggunya itu diterapkan seperti itu. Jadi misalnya nih dari Senin sampai Minggu ya, aku umpamakan di hari Selasa dan Kamisnya dia itu puasa seperti itu. Jadi ada Iya. 2 hari yang memang dia hanya mengkonsumsi 500 kalori aja. Tadi kan ada 3 jenis ya. Nah, ini sebenarnya nggak menimbulkan efek samping, justru bagus ya, karena memang organ tubuh kita itu butuh istirahat. Karena kan kita udah makan nih tiap hari, terus kita ngemil, kita konsumsi apapun, nah itu tubuh kita memang membutuhkan waktu istirahat. Nah, si diet puasa ini kalau misalnya kita melakukannya, ini bagus untuk organ tubuh kita supaya menormalkan kembali kerja organ tubuh kita seperti itu. Nah, terus juga ada diet keto. Nah, diet keto itu adalah diet yang dilakukan dengan cara menerapkan pola makan rendah karbohidrat tapi tinggi lemak dan protein. Mereka pola makannya berupa 75% mengonsumsi lemak, 20%-nya mengonsumsi protein, dan 5%-nya mengonsumsi karbohidrat. Nah, ini karbohidratnya sangat kecil ya. Terus selanjutnya ada juga diet keto yang tinggi protein. Nah, untuk yang tinggi protein ini biasanya dia mengonsumsi proteinnya lebih banyak. Biasanya mereka menerapkan 60% lemak, 5% karbohidrat, dan proteinnya itu 35% gitu. Jadi memang untuk yang diet keto ini sangat rendah mengonsumsi karbohidratnya. Nah, Diet keto ini kan mengurangi sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu ya. Apakah iya, itu boleh juga ya? Karena kan kita membutuhkan antioksidan dan nutrisi vitamin-vitamin lainnya gitu ya, Kak. diet keto ini memang karena dia kurang banget mengonsumsi karbo, terus mengonsumsi sayur dan buah-buahan. Ini menimbulkan beberapa efek samping karena pastinya tubuh kita memang membutuhkan vitamin dan mineral yang tinggi ya kan, apalagi si karbohidrat itu sendiri sebagai sumber energi utama kita. Biasanya yang menerapkan diet ini itu akan kekurangan asupan karbohidrat sehat seperti buah-buahan, terus gandum utuh, kacang-kacangan, biji-bijian, dan juga sayuran yang kaya akan karbohidrat.
Nah, terus juga bisa kehilangan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Diet keto ini ada yang menerapkan tinggi protein. Nah, ketika kita menerapkan diet tinggi protein ini yang terlalu sering, itu akan menimbulkan gangguan ginjal. Terus juga untuk diet keto ini bisa menimbulkan ketoasidosis, yang mana ini sebuah kondisi berbahaya yang paling banyak dialami oleh penderita diabetes tipe 1. Nah, kita lanjut nih ke diet yang cukup tren juga, itu ada diet detoksifikasi. Detox ini tujuannya itu kan untuk menghilangkan racun dari tubuh ya. Diet detox ini sangat mengutamakan sekali mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga memperbanyak konsumsi air putih. Untuk membersihkan tubuh kita dari racun itu biasanya tubuh kita sendiri itu bisa membersihkan secara alami. Cuman karena memang kita sekarang hidup di kota yang mungkin penuh dengan polusi ya, kita sering keluar, terus juga mungkin sering mengonsumsi junk food dan lain-lain, itu bisa meningkatkan zat kimia ataupun racun di tubuh kita. Nah, kalau untuk diet detox sendiri hanya fokus sayur, buah, dan juga air. Sebenarnya ini bagus, sayur dan buah ya. Seperti yang kita ketahui, manfaat dari sayur dan buah itu sendiri banyak. Nah, cuman kalau misalnya kita tidak mengimbanginya dengan konsumsi zat gizi yang lain, mengimbanginya dengan gizi seimbang dan pola hidup yang sehat, itu bisa terjadi efek samping. Nah, aku mau nambahin satu nih Kak Diajeng. Jadi namanya diet HHC. Jadi kepanjangannya itu Healthy Habit Challenge. Jadi It's Buah dan juga ada NutriCoach-nya It's Buah juga menggabungkan beberapa program metode diet membentuk kebiasaan habit hidup sehat tapi selama 60 hari gitu. Jadi namanya Healthy Habit Challenge. Diharapkan tuh biar mereka punya mindset yang benar tentang diet dan punya kebiasaan hidup sehat juga. Cara memilih diet yang tepat itu seperti apa? Diet itu kan pengaturan pola makan ya. Jadi untuk diet yang tepat, yang paling tepat ini adalah pertama itu dietnya itu kita harus mengonsumsi makanan sesuai dengan isi piringku. Nah, untuk isi piringku ini yang dianjurkan oleh Kemenkes, jadi dalam satu kali makan, 2/3 dari piring terisi dengan makanan pokok. Nah, lalu untuk sepertiga lainnya, kita isi dengan lauk pauk. Nah, terus untuk porsi makanan pokok itu harus sama dengan porsi sayuran. Jadi kalau misalnya kita makan nasi 100 gram, itu sayurannya juga harus 100 gram. Nah, lalu untuk 1/3 lainnya itu harus kita konsumsi buah-buahan. Jadi dalam satu kali makan itu berisi makanan pokok, protein hewani, protein nabati, sayuran dan juga buah-buahan. Seimbangi juga dengan pola hidup sehat dan juga aktivitas fisik. Jadi untuk aktivitas fisik itu dianjurkan minimal 30 menit setiap hari. Atau mungkin kalau yang belum terbiasa untuk setiap hari itu boleh dibiasakan minimal 3 kali seminggu, terus mulai dibiasakan setiap hari. Juga harus mengonsumsi air putih minimal 8 gelas hari. Dibarengi dengan pola hidup bersih dan sehat. Jadi itu 4 pilar gizi seimbang. Satu lagi nih yang terakhir, yang paling penting, kita harus sering mantau berat badan. Jadi jangan fobia sama timbangan, jangan malah takut kalau misalnya ada timbangan. Justru kita harus tahu nih, tubuh kita tuh ideal atau enggak sih. Dan untuk mengetahui tubuh yang ideal, biasanya itu kita menggunakan perhitungan IMT atau indeks massa tubuh. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge diri kita ini kurus banget atau mungkin gemuk banget kalau misalnya kita belum mengetahui IMT dari tubuh kita. Kalau diet untuk membantu pembentukan sel-sel baru dalam tubuh dan memperkuat tulang, apakah ada, Kak? Tetap terapkan diet seimbang, cuman kita harus tahu terlebih dahulu nih untuk meregenerasi sel itu apa sih yang dibutuhkan. Bisa ditambahkan lagi atau ditingkatkan lagi sayuran dan buah-buahannya karena itu bagus untuk meregenerasi sel. Biji-bijian yang utuh juga bagus untuk regenerasi sel seperti nasi merah, oats, gandum, dan lain-lainnya karena itu tinggi vitamin dan mineral juga. Nah, ditambah lagi kita juga harus mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas sehari. Dan yang terakhir itu jangan lupa juga untuk olahraga rutin dan juga tidur yang cukup. Nah, ini bagus nih untuk meregenerasi sel. Nah, kalau untuk memperkuat tulang dan otot,
Biasa kita dianjurkan untuk mengonsumsi kalsium ya. Bisa kita peroleh dari sayuran-sayuran hijau, terus juga dari susu dan lain-lainnya. Untuk memperkuat tulang itu juga harus dibarengi oleh vitamin D. Nah, untuk mengaktifkan vitamin D itu sendiri, kita harus membiasakan diri berjemur di bawah sinar matahari, terutama sinar matahari pagi. Nah, bagaimana dengan penderita diabetes yang melakukan diet yang banyak mengkonsumsi buah-buahan gitu? Apakah boleh? Diet diabetes sendiri itu ada penata laksanaan dietnya sendiri, jadi tetap menganut atau menerapkan diet seimbang, cuman memang ada beberapa tips atau langkah-langkah untuk menerapkan diet diabetes tersebut. Nah, dia banyak tipenya, ada tipe 1, 2, dan 3. Diet diabetes itu biasanya dia dianjurkan untuk makan 3 kali sehari, sama seperti pada orang umumnya, dan kalau bisa jangan sampai telat makan, karena akan menimbulkan biasanya merasakan hipoglikemia. Untuk karbohidrat memang dibatasi. Tapi sebenarnya aman-aman saja ya Kak, berarti orang yang diabetes mengkonsumsi misalnya jus yang satu porsinya tuh mengandung banyak buah-buah dan sayur gitu. Kalau untuk mengonsumsi buah sendiri itu ada buah-buah yang dianjurkan untuk orang yang penyakit diabetes, dan kalau untuk konsumsi jus yang mengandung sayur dan buah masih tetap aman. Saran diet ya buat orang yang asam lambung mungkin seperti GERD, MAH, itu seperti apa Kak yang disarankan? Biasanya kita harus menghindari beberapa sayur dan buah yang terlalu asam. Nah, ini juga untuk makanan yang berbasis gandum biji utuh, jagung, itu juga sebaiknya dihindari karena makanan tersebut itu sulit dicerna oleh lambung kita. Dan susu juga sebenarnya dibatasi juga karena menimbulkan heartburn. Oh, ini ada tambahan juga kalau yang untuk asam lambung itu harus membatasi konsumsi teh dan kopi sih, karena kedua minuman tersebut kan tinggi kafein ya, jadi nggak direkomendasikan untuk penderita asam lambung. Makanan terlalu pedas juga harus dihindari. Kalau misalnya untuk mewujudkan body goals atau memang untuk menurunkan berat badan sebenarnya nggak cuma diet aja ya Kak ya, bisa didukung olahraga juga atau ada tambahan lain Kak? Jadi kalau misalnya kita mau punya body goals, kita harus menerapkan pola makan yang tepat. Selain pola makan yang tepat, kita juga harus mengonsumsi aneka ragam bahan makanan. Jadi jangan pilih-pilih nih, kita harus konsumsi seperti yang tadi aku bilang, kebutuhan karbohidrat, lemak, protein, vitamin. Selain itu, kita harus imbangi dengan olahraga rutin, berat badan, dan juga berperilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih banyak Kak Diajeng, semoga Ruang Gizi sukses terus ya.